2025-2045 karena RPJPN 2024 itu sudah selesai dan baru 2025-2045 menuju visi Indonesia Emas 2045. Dan RPJMN mengikut pula, kami jawantahkan dengan RPJMD kami nanti apabila terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Itu akan menyambungkan sinergitas antara program pemerintah pusat dan program pemerintah kabupaten. Insya Allah mulai dari tingkat RPJMN, RPJM provinsi, dan RPJM daerah kita akan sinkronkan karena RPJPN yang terbaru nanti kita akan ikuti. Mungkin itu cukup. Terima kasih. Waktunya masih ada Bapak? Mau ditambahkan? Sudah cukup? Sudah cukup Pak. Baik. Terima kasih. Sudah cukup, terima kasih. Itulah paparan dan jawaban yang disampaikan oleh paslon nomor urut 2. Kemudian selanjutnya paslon nomor urut 3. Ya, kami persilakan. Tentunya kami mohon kesediaan kepada tim panelis, kepada Profesor Dr. Nuryanti Wustari SIP MSI berkenan untuk mengambil subtema yang akan ditujukan kepada paslon nomor urut 3. Kita akan menyaksikan bersama-sama subtema apakah yang akan diperoleh. Silakan Ibu diperlihatkan kepada kami, ke kamera dan juga audien. Subtemanya adalah kemiskinan. Silakan diperlihatkan ke audiens dan juga ke kamera. Subtema kemiskinan untuk paslon nomor urut 3. Terima kasih Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 berkenan untuk mengambil huruf di fishbowl yang tertera di depan. Silakan Bapak. Kita akan melihat bersama-sama huruf pertanyaan berapakah yang akan diperoleh. C. Baik. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Subtema kemiskinan. C. Masih tersegel, akan dibuka untuk bersama kita bacakan pertanyaan untuk calon pasangan nomor urut 3. Baik, untuk paslon nomor urut 3, mohon disimak. Pertanyaannya kami akan membaca sekali. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jeneponto masih relatif tinggi, yaitu masih peringkat tertinggi kedua atau urutan ke-23 dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Tahun 2023, tingkat kemiskinan sebesar 13,6% atau 48.320 jiwa dengan jumlah kemiskinan ekstrim sebesar 1.215 kakak. Beberapa penyebab kemiskinan di Kabupaten Jeneponto diantaranya pertanian yang tidak optimal, keterbatasan lapangan kerja, infrastruktur, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang belum memadai. Pertanyaan, bagaimana strategi dan kebijakan pasangan calon untuk mengatasi kemiskinan dan menghilangkan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Jeneponto? Waktu Anda 3 menit untuk menjawab, dimulai pada saat Anda berbicara. Mohon tenang pendukung, kami persilahkan. Baik, seperti yang kita tahu bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Jeneponto cukup tinggi. Seperti yang tadi disampaikan bahwa berdasarkan data dari BPS, kita berada sebagai peringkat kedua untuk kabupaten termiskin di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk kemiskinan ekstrim, kita menempati posisi pertama yang paling tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah kita mengamati dan menganalisa beberapa program yang kami tawarkan untuk Kabupaten Jeneponto, kami menawarkan yang disebut sebagai KTP Jeneponto Trisakti. KTP Jeneponto dengan 3 kesaktian, salah satunya sebagai memberi pelayanan kesehatan gratis berbasis KTP, di mana seperti yang kita tahu bahwa terdapat yang namanya vicious chain of poverty, di mana kemiskinan selalu dimulai dengan pendidikan yang tidak merata. Kemudian ketika masyarakat Jeneponto tidak bisa mendapatkan pendidikan yang merata, mereka akan sulit mendapatkan pekerjaan. Ketika mereka sulit mendapatkan pekerjaan, mereka akan sulit mendapatkan akses kesehatan yang baik, sehingga melahirkan generasi-generasi yang stunting. Untuk itu, kami menawarkan program KTP Jeneponto Trisakti. KTP Jeneponto dengan 3 kesaktian. Yang pertama, KTP Jeneponto yang bisa memberikan pelayanan kesehatan berbasis KTP. Kemudian, KTP Jeneponto yang bisa mempermudah
anak-anak di Kabupaten Jeneponto untuk mendapatkan seragam sekolah secara gratis. Kemudian yang ketiga, KTP Jeneponto yang bisa mempermudah petani-petani Jeneponto yang ketika mereka gagal panen bisa mendapatkan ganti kerugian. Untuk itu, solusi untuk Kabupaten Jeneponto adalah tiga solusinya, 3 calon bupati dan wakil bupatinya. Demikian. Kita sadari bahwa kami hadir Sarip Kalbi adalah solusi. Dan terus terang saya sudah hibahkan diri saya untuk Kabupaten Jeneponto. Jujur saja, saya sudah membuat patron Kabupaten Jeneponto termasuk kemiskinan. Olehnya itu, saya sudah berencana untuk membuat rencana detail kemiskinan agar supaya kita bisa mengakses sebuah kemiskinan di 11 kecamatan dan 130 desa dan 10 kelurahan. Olehnya itu, saya bertekad Sarip Kalbi agar supaya tidak lagi menjadi miskin Kabupaten Jeneponto, sehingga semua hal-hal yang kita lakukan kemarin-kemarin kita bisa kendalikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentu kita sadari bahwa kemiskinan Kabupaten Jeneponto selalu di ujung pena, selalu di ujung mulut, selalu di ujung mata, selalu di ujung hidung. Oleh karena itu, kami hadir bersama Sarip Kalbi. Setelah saya terpilih insyaallah, maka salah satu program 100 hari itu adalah saya ciptakan supaya tidak lagi menjadi miskin Kabupaten Jeneponto, sehingga tidak lagi bertepuk dada, tidak lagi bilang Pak Mbagin tolong, tapi Pak Mbagin cerak. Saya kira demikian kami sampaikan. Allahumma muwaffiq ila kumat tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paslon nomor urut 3, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan ke paslon nomor urut 4. Ya, kami persilakan Bapak Insinyur Labusat SPDMT untuk mengambil subtema yang berada di dalam fishbowl, kemudian diperlihatkan kepada hadirin, pemirsa dan juga kami moderator. Subtemanya pembangunan. Terima kasih, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Dari paslon nomor urut 4, mohon berkenan untuk mengambil huruf soal di dalam fishbowl, kami persilahkan. Mohon para pendukung tetap tenang ya, agar pasangan calon bisa menjawab pertanyaan dengan konsentrasi. Hurufnya A, ya pembangunan A. Kami persilahkan, kami perlihatkan amplop masih disegel. Masih Ya. tersegel, kami akan membuka untuk pertanyaan kepada paslon nomor urut 4. Silahkan. Paslon nomor urut 4, mohon menyimak, kami akan membacakan soal 1 kali dan waktu Anda menjawab 3 menit, kami persilahkan. Baik, untuk paslon nomor urut 4, Kabupaten Jeneponto adalah daerah yang memiliki potensi pertanian, perikanan dan pengolahan garam. RPJPD Kabupaten Jeneponto 2025-2045 menegaskan keberlanjutan ekosistem industri agro-maritim dan pengolahan garam. Faktanya saat ini potensi tersebut belum dikelola secara maksimal sehingga belum dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan PAD. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan kebijakan paslon dalam pengelolaan potensi tersebut untuk memajukan ekosistem industri agro-maritim dan pengolahan garam yang berkelanjutan? Waktunya kita mulai pada saat Bapak mulai berbicara. Ya, makasih. Saya kira pembangunan dalam arti pemerintahan yaitu adanya peningkatan dari semua sumber. Ya, kemudian yang dimaksud dengan pertanyaan tadi, bagaimana garam di Jeneponto sebagai sumber produksi masyarakat bisa berkelanjutan. Saya kira bahwa salah satu penghasil garam terbesar di Sulawesi Selatan yaitu di Kabupaten Jeneponto, dan alhamdulillah Jeneponto ini sudah ada industrinya dan sudah menyerap sekitar 80% produksi garam Jeneponto. Kemudian daripada itu bahwa memang masih perlu ditingkatkan soal pengenalan teknologi. Petani garam, petani jagung, petani sawah, semuanya perlu dikenalkan teknologi. Jadi bukan saja bahwa aparat ASN yang ditingkatkan SDM-nya, tetapi juga petani harus dikenalkan dengan teknologi. Kalau petani mengenal teknologi, saya yakin
petani di Kabupaten Jeneponto akan meningkatkan produksinya, akan meningkatkan kualitasnya, dan saya yakin kalau kabar baik Baraka yang menang di Jeneponto, maka kita akan tinggalkan kata kemiskinan. Silakan dilanjut, Pak. Di dalam upaya untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD, pemanfaatan sumber daya alam ini kita sudah mengemas dalam sebuah program, yakni mendorong kemandirian ekonomi dan produksi pangan lokal melalui program penciptaan 10.000 wirausaha, program industri garam nasional, program pengembangan agroindustri melalui pengembangan perikanan terpadu, pertanian hortikultura dan pengembangan ternak, kemudian program promosi pengembangan ekonomi lokal. Hal ini dimaksudkan untuk bagaimana segala potensi sumber daya alam kita ini kita kemas dalam program-program yang saya sebutkan tadi. Saya kira demikian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih ada, Bapak? Ya, dan saya pikir bahwa untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Jeneponto, saya kira ada 3 sumber produksi masyarakat. Yang pertama jagung, salah satu penghasil jagung terbaik. Yang kedua rumput laut, yang ketiga garam. Cuma pemerintah selama ini belum memberikan sentuhan teknologi. Ya, belum memberikan sentuhan teknologi. Tunggu kabar baik yang diamanahkan oleh rakyat Jeneponto. Kita akan memberikan sentuhan teknologi. Irigasi tidak diberikan sentuhan teknologi. Sekarang waduk Kareloy sudah ada, tetapi belum menciptakan manfaat yang besar bagi petani. Makasih. Terima kasih, waktu Anda habis. Iya. Kita telah mendengarkan jawaban dari pasangan calon nomor urut 4. Kini kita akan mempersilahkan tentunya kepada paslon nomor urut 1. Kami akan mohon kesediaan berkenan mengambil subtema kepada Bapak Faisal Amir SEMM. Berkenan Bapak untuk bisa mengambil subtema yang akan ditujukan kepada paslon nomor urut 1. Silakan juga diperlihatkan kepada kami, kepada kamera dan juga kepada audiens. Subtema untuk paslon nomor urut 1 adalah ekonomi. Mohon kesediaan diperlihatkan ke kamera, Bapak. Baik. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk mengambil huruf pertanyaan di fishbowl yang sudah kami siapkan. Subtema ekonomi dan huruf pertanyaannya adalah, silakan diperlihatkan ke kamera dan kami, huruf C. Huruf C, silakan, ekonomi huruf C. Terima kasih Bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Masih tersegel Bapak Ibu, pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Subtema yang diperoleh adalah tentang ekonomi. Mohon disimak paslon nomor urut 1 pertanyaannya, kami akan hanya membacakan 1 kali. UMKM memiliki pengaruh terhadap pendapatan daerah. Selain itu, UMKM juga mampu mengurangi angka pengangguran dengan serapan tenaga kerja yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2022 lalu menunjukkan jumlah UMKM di Jeneponto mencapai 40.270 unit usaha. Ironisnya, UMKM tidak berkontribusi optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat disebabkan akses permodalan, pemasaran, dan kemitraan yang terbatas. Pertanyaannya, apa strategi dan kebijakan pasangan calon untuk mengembangkan UMKM di Kabupaten Jeneponto? Waktu Anda 3 menit, pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab, dimulai pada saat Anda berbicara. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Mengenai bicara UMKM, Jeneponto sangat kaya akan UMKM. Banyak teman-teman pemuda kita yang lagi berjuang, berusaha, banyak produk-produk mereka, tetapi itu tadi yang Bapak Ibu sampaikan tadi, permodalan yang susah.
Makanya kami berkomitmen permodalan tersebut itu kita cantumkan di program prioritas kami, yaitu membantu akses permodalan bagi UMKM. Tentunya bukan hanya permodalannya yang kita bantu, tetapi pelatihan-pelatihan yang akan kita push, yang akan kita bekali kepada pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Jeneponto. Jadi SDM-nya juga harus diperbaiki. Karena apa? Ketika kita kasih permodalan tanpa kita ajar bagaimana cara mengatur uang, itu sama saja dengan menabur garam di lautan. Seperti itu. Maka dari itu, ketika kita memberikan, kan selama ini seperti itu Pak. Ada bantuan yang diberikan kepada UMKM, bantuan dana, tetapi ketika diberikan bantuan, yang pertama dia lakukan adalah beli motor, beli mobil. Iya. Ini yang salah Pak. Seharusnya ketika kita berikan bantuan permodalan, permodalan tersebut harus dipergunakan untuk usahanya. Ini mindset yang harus kita tanamkan kepada teman-teman pelaku UMKM. Kebetulan kami berdua basic pengusaha Pak. Jadi kami berkomitmen bukan hanya untuk membantu, tetapi kami akan membimbing dan mengajak teman-teman pengusaha untuk membimbing UMKM yang ada di Kabupaten Jeneponto untuk lebih maju dan mengarahkan ke arah yang lebih baik. Silahkan kalau ingin dilanjutkan. Terima kasih. Badan usaha atau usaha pengusaha itu bukan dimulai dari ketika kita tidak punya pekerjaan. Pengusaha harus dimulai dari titik awal. Jadi kami berdua bersepakat bahwa dunia usaha di Kabupaten Jeneponto harus dimulai dari tingkat kemahasiswaan. Kami akan mengajak seluruh mahasiswa yang masyarakatnya yang berada di kampus-kampus yang ada di kota-kota besar di seluruh Indonesia untuk berusaha untuk membangun Kabupaten Jeneponto dengan berbagai macam investasi, berbagai macam pola yang akan kami tuntun sesuai dengan permodalan yang kami rencanakan tadi. Dan tentu saja selain itu kita akan memberikan akses daripada usaha, akses daripada pemasaran dan juga hilirisasi industri-industrinya. Saya kira itu yang menjadi cita-cita kami untuk membangun UKM di Jeneponto. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 1. Baik, sekarang kami berikan kesempatan untuk memberikan semangat kepada pasangan calon kita untuk nomor urut 1, 2, 3 dan juga 4. Terima kasih masih setia bersama kami dalam debat publik pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2024. Kita memasuki segmen ketiga ya, di mana kita masih mendengarkan pendalaman visi misi dari seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2024. Kita langsung memulai saja segmen 3 sama seperti segmen 2 tadi. Jadi di mana kami akan memanggil dari tim panelis untuk kembali mengambil subtema dan dari pasangan calon untuk mengambil huruf soal. Nanti diperlihatkan kepada pemirsa, hadirin yang hadir dan juga kami moderator. Betul, jika di segmen sebelumnya kita memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 terlebih dahulu, sedangkan untuk di segmen ini terlebih dahulu kita akan mempersilakan kepada paslon nomor urut 3. Untuk itu kami akan mengundang perwakilan dari panelis untuk bisa mengambil subtema yang akan ditujukan kepada paslon nomor urut 3. Bapak Dr. Buhari SPD MPD kami persilahkan untuk menuju ke fishbowl untuk mengambil subtema. Diperlihatkan kepada pemirsa, hadirin dan juga kepada kami moderator. Kita akan menyaksikan subtema apakah yang akan ditujukan kepada paslon nomor urut 3. Pendidikan. Terima kasih Pak. Silahkan kembali ke tempat. Kami persilahkan paslon nomor urut 3 untuk mengambil huruf soal yang berada di dalam fishbowl. Diperlihatkan hurufnya B. Ya, diperlihatkan kepada pemirsa hurufnya B.
Baik, terima kasih. Silahkan paslon nomor urut 3 kembali ke tempat. Dengarkan, simak dengan baik, dengarkan pertanyaannya yang akan dibacakan. Kami akan membacakan hanya 1 kali dan dijawab dalam waktu 3 menit. Mengenai Pendidikan. B. Masih tersegel Bapak Ibu? Silakan disimak baik-baik. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jeneponto masih jadi masalah yang paling serius dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Selatan. Aksesibilitas daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terpencil di Kabupaten Jeneponto menghadapi sejumlah tantangan. Bagaimana upaya paslon untuk meningkatkan standar IPM dan aksesibilitas pendidikan sehingga merata di seluruh wilayah di Kabupaten Jeneponto? Waktu untuk menjawab 3 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, seperti yang kita tahu bahwa Kabupaten Jeneponto ditempatkan paling bawah untuk urusan indeks pembangunan manusia. Nah, suatu program yang kami tawarkan adalah seragam sekolah gratis bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Jeneponto. Tujuan salah satunya adalah untuk mengcover atau mengakomodir anak-anak yang putus sekolah. Seperti yang kita tahu bahwa angka usia sekolah yang tidak sekolah di Kabupaten Jeneponto berkisar di antara 2.500 sekian. Kami telah berjalan, kami turun ke lapangan, kami berbincang dengan orang tuanya dan kita tanya, apa alasan utama kenapa anak-anak ini tidak sekolah? Dan mereka selalu jawab dengan jawaban yang sama, bahwa mereka mau anaknya sekolah, tapi mereka tidak punya dana, mereka tidak punya uang untuk beli seragam sekolah. Untuk itu makanya kami memprogramkan seragam sekolah gratis bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Jeneponto mulai dari PAUD, SD hingga SMP. Dan tidak hanya seragam sekolah, termasuk sepatu sekolahnya dan tas sekolahnya. Bagaimana kami mewujudkan ini? Kami juga mempunyai salah satu program yang bisa menekan anggaran yang dikeluarkan untuk mengakomodir realisasi dari program seragam sekolah gratis. Kita bisa memberikan pelatihan bersertifikasi kepada ibu-ibu yang ada di Kabupaten Jeneponto untuk latihan menjahit. Sehingga seragam sekolah anak-anak di Kabupaten Jeneponto tidak lagi menggunakan vendor-vendor dari luar, tapi menggunakan tenaga kerja lokal dari masyarakat Kabupaten Jeneponto itu sendiri. Kemudian, kita juga melihat bahwa angka buta huruf di Kabupaten Jeneponto menjadi yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Bayangkan, kita punya 16,28% angka usia produktif yang buta huruf. Dan dari 50%, lebih dari 50% usia produktif kita hanya tamatan SD. Untuk itu, kami memprogramkan suatu program kejar paket A, B, dan paket C secara gratis untuk seluruh anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang tidak sekolah di Kabupaten Jeneponto. Untuk itu, kita sudah paham seperti apa masalahnya dan kita sudah paham seperti apa solusinya. Maka yang dibutuhkan adalah kebersamaan kita. Kita bersama-sama mewujudkan Jeneponto yang maju, Jeneponto yang sejahtera dengan nomor urut 3. Olehnya itu, kita berkomitmen bahwa tidak seperti itu saja. Tapi kita harus tampilkan bagaimana guru-guru harus berkualitas, bagaimana sarana-prasarana sekolah harus diadakan. Sehingga fasilitas, sarana-prasarana, kemudian guru-guru berkualitas bisa mengeluarkan dari garis-garis pimpinan di bidang pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paslon nomor urut 3. Baik, selanjutnya kita akan mempersilahkan kepada tim panelis kini untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 4. Berkenan kepada Profesor Dr. Haji Lomba Sultan MA untuk bisa mengambil subtema yang akan ditujukan kepada paslon nomor urut 4. Silakan Bapak, diperlihatkan kepada kami, moderator, ke kamera dan juga ke audiens. Subtema kesehatan. Diperlihatkan ke kamera Bapak.
Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Silakan, kini kami persilakan kepada perwakilan dari paslon nomor urut 4 untuk mengambil huruf pertanyaan tentang subtema kesehatan. Huruf pertanyaan silakan diperlihatkan ke kamera dan juga kepada kami, Bapak. Nomor atau huruf B. Terima kasih. Kesehatan huruf B. Masih tersegel. Baik. Silakan disimak baik-baik untuk pertanyaannya, Bapak. Durasinya sama 3 menit. Berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2021, percepatan penurunan stunting harus dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Konvergensi lintas sektor penting untuk memastikan program penurunan stunting terintegras dari berbagai aspek. Pertanyaan, bagaimana strategi kebijakan pasangan calon untuk menurunkan angka stunting dan memastikan keberlanjutan koordinasi lintas sektor di Kabupaten Jeneponto? Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Kami persilahkan paslon nomor urut 4. Ya, alhamdulillah. Saya kira untuk penanganan penurunan stunting ini adalah salah satu tugas Wakil Bupati dan alhamdulillah pasangan kami disiplin ilmunya dari kesehatan. Kemudian bagaimana korelasi antara kabupaten dengan pemerintah pusat tentang menangani stunting. Saya kira sebelum kita bicara kesehatan, kita harus bicara pendapatan per kapita masyarakat. Sumber pendapatan per kapita masyarakat. Yaitu yang paling banyak miskin di Jeneponto sebagian besar itu adalah dari sektor pertanian. Kenapa mereka miskin? Ya, ini erat kaitannya dengan stunting. Kenapa mereka miskin? Panen padinya gagal. Ya, beberapa panennya lain gagal dan ini tidak mendapat perhatian khusus. Nah, di mana ada daerah kaya, di situ tidak ada stunting. Masyarakat Jeneponto mengatakan, kami bisa beli susu. Kami bisa beli daging, cuma kami tidak punya uang. Inilah yang akan kami perhatikan, bagaimana bisa masyarakat mendapatkan uang yang banyak untuk bisa berbelanja makanan yang bergizi. Kemudian selanjutnya saya persilakan pasangan saya. Stunting itu adalah sebuah efek, sebuah dampak, sebuah risiko dari sebuah persalinan. Kita tahu bersama bahwa persalinan yang kurang sehat, persalinan yang memberikan sebuah risiko akibat daripada sebuah gizi yang kurang bagus, ini akan menimbulkan lahirnya seorang anak yang berisiko stunting. Olehnya itu penanganan stunting ini jangan nanti pada saat resikonya, jangan sampai nanti ada risiko baru kita sibuk semua untuk menanganinya. Olehnya itu kita menanganinya dari awal, di mana kita tahu bahwa proses kehamilan seorang ibu ini itu merupakan sebuah proses yang dimana kita melakukan sebuah intervensi di dalam upaya pencegahan stuntingnya, yakni dengan memberikan makanan yang bergizi, memberikan sebuah pemeriksaan dengan antenatal care yang tepat, lalu kemudian bagaimana mereka dilakukan sebuah kontrol terhadap ibu hamil ini. Olehnya itu dengan penanganan ibu hamil dari awal sampai pada dia melahirkan, dengan sebuah kontrol dilakukan melalui antenatal care, ini akan menyebabkan resiko daripada stunting itu akan menurun. Kita tahu bersama bahwa stunting ini sekali lagi saya katakan sebagai sebuah resiko, dan ketika terjadi sebuah hal yang seperti demikian ini, maka penanganannya adalah di awal daripada sebuah proses persalinan. Saya kira ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paslon nomor urut 4. Ya. Kita akan melanjutkan kepada paslon nomor urut 1. Kami persilahkan Ibu Profesor Dr. Nurianti Mustari SIP MSc untuk mengambil subtema untuk pertanyaan kepada paslon nomor urut 1.
Diperlihatkan pada hadirin pemirsa dan juga kepada kami moderator. Baik, kita akan menyaksikan bersama-sama subtema apakah yang akan diperoleh untuk paslon nomor urut 1. Penegakan hukum. Penegakan hukum. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dari pasangan calon nomor urut 1 kami persilakan untuk mengambil huruf soal di dalam fishbowl. Huruf soalnya adalah B. B. Kami persilakan. Subtema penegakan hukum, kemudian huruf soal B. Kami akan perlihatkan untuk pertanyaannya masih tersegel. Kami akan buka. Baik, untuk paslon nomor urut 1 silakan disimak baik-baik. Korupsi menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga integritas pemerintahan. Korupsi tidak hanya menguras anggaran publik, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pemberantasan korupsi diperlukan langkah-langkah tegas dan konkret serta komitmen kuat dari seorang pemimpin daerah. Pertanyaannya, apa langkah-langkah konkret paslon dalam pemberantasan korupsi di lingkup pemerintahan Jeneponto? Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa nggak tidur dok kapang? Ulangi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Mengenai penegakan hukum di Kabupaten Jeneponto, apakah Bapak-Bapak dan Ibu tahu 5 tahun belakangan ini Kabupaten Jeneponto diterpa isu-isu korupsi di tubuh pemerintah Kabupaten Jeneponto. Ini tidak bisa kita pungkiri Bapak-Bapak sekalian. Ini menjadi PR bagi semua paslon, ini menjadi PR bagi semua pejabat-pejabat publik yang ada di Kabupaten Jeneponto, terutama penegak-penegak hukum yang ada di Kabupaten Jeneponto. Ini kenapa bisa demikian? Karena kurangnya komitmen dari pemerintahan untuk menegakkan apa yang harus kita tegakkan. Karena hukum bisa ditegakkan ketika pemimpinnya kuat. Hukum bisa ditegakkan jika dicontohkan sama pemimpinnya. Tetap tenang. Contoh ki, jukukah ikan. Ikan busuk itu dari kepalanya, baru sampai ke ekornya. Apa filosofi yang bisa kita angkat bahwa birokrasi yang kuat adalah birokrasi ketika pemimpinnya kuat. Tidak pandang bulu bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu kuncinya untuk penegakan hukum. Mencontohkan ki yang baik-baik. Mencontohkan ki kepada bawahan. Karena kodingjo. Tidak baik perbuatan seperti itu. Ketika itu sudah ditanamkan kepada bawahan-bawahan kita, insya Allah Jeneponto jauh dari kata korupsi. Itu cara pertama. Yang cara kedua tentunya adalah Jeneponto harus masuk kepada era digitalisasi pemerintahan. Semuanya harus akuntabel, semuanya harus dipertontonkan kepada masyarakat bahwa anggaran Kabupaten Jeneponto segini. Di situ era digitalisasi. Kita akan membuat aplikasi yang memang khusus untuk pemerintah Kabupaten Jeneponto, di mana masyarakat dapat mengakses informasi tentang anggaran-anggaran yang ditujukan oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Masyarakat bisa mengakses bahwa bantuan-bantuan yang turun kepada masyarakat ini di dalam aplikasi tersebut. Semua masyarakat Kabupaten Jeneponto sekarang sudah ada semua mi HP. Tidak ada tidak memakai HP. Makanya era digitalisasi harus kita kuatkan. Yang tidak populer kita harus TNT, transaksi non tunai harus kita tegakkan. Mungkin itu jawaban yang sempat kami bawakan. Ada mau disampaikan?
Cukup? Ya. Mungkin seperti itu. Insya Allah ketika kita ditakdirkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, kita akan berkomitmen untuk menegakkan berantas. Terima kasih banyak, Bapak. Mohon tenang, mohon tenang. Itulah jawaban dari paslon nomor urut 1. Kini kita akan menyimak untuk pertanyaan yang akan ditujukan kepada paslon nomor urut 2. Mohon kesediaan kepada Bapak Insinyur Labusab SPD MT berkenan untuk mengambil subtema yang akan ditujukan kepada paslon nomor urut 2. Silakan untuk diperlihatkan kepada kami. Subtemanya adalah pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Silakan diperlihatkan ke kamera dan juga hadirin. Terima kasih. Silakan Bapak berkenan untuk paslon nomor urut 2 untuk mengambil huruf pertanyaan tentang pelayanan publik dan reformasi birokrasi. B. Huruf pertanyaan B. Silakan untuk kembali ke tempat. Pertanyaan masih tersegel. Kita akan buka pertanyaan yang akan ditujukan kepada paslon nomor urut 2. Disimak dengan baik paslon nomor urut 2. Saya akan membacakan pertanyaan satu kali. Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN mengatur merit system, yakni kebijakan yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tata kelola birokrasi pemerintahan daerah masih ditandai dengan penentuan posisi strategis, masih cenderung politis, like and dislike, dan belum difungsikannya dengan benar tim penilai kinerja pegawai. Pertanyaannya, bagaimana komitmen dan langkah konkret pasangan calon dalam mewujudkan merit sistem pemerintahan di Kabupaten Jeneponto? Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Ya. Reformasi birokrasi dan layanan publik ini memang berkaitan penuh. Jadi faktor like and dislike, kita akan membuat uraian tugas buat para pejabat agar ada reward and punishment buat para pejabat yang akan kerjakan uraian-uraian tugasnya. Reward and punishment yang saya maksud adalah contoh pelayanan yang ada di tingkat pelayanan dasar capil. Apabila kecamatan tersebut sudah lengkap full pelayanan capilnya, bagus pelayanannya ke tingkat masyarakat, kami akan berikan reward, kami akan membuatkan layanan capil UPT di kecamatan tersebut. Dan apabila ada pelayanan dasar yang tidak dia dapatkan, kami berikan punishment dengan tidak memberikan fasilitas-fasilitas untuk kecamatan tersebut. Tetap tenang. Sabar. Tetap tenang. Ada akronim kami namanya pelayanan Akaraingki. Pelayanan publik ini. Pelayanan publik ini yang akan diberikan kepada masyarakat yang kita nanti nilai dari Akaraingki tersebut. Mulai dari aksesibelnya, kualitasnya, responsifnya, akuntabelnya, efektifnya, nyaman, keadilan, dan inovatif. Itu semua nanti akan kita Tetap tenang, tetap ukur tenang. agar ada reward and punishment nantinya. Terima kasih. Ya, saya tambahkan bahwa pelayanan terhadap masyarakat adalah hal wajib yang kita akan kerjakan, dan tentu yang paling penting adalah bagaimana mendekatkan pelayanan terhadap keseluruh lapisan masyarakat. Contohnya dengan menghadirkan mall pelayanan publik di daerah-daerah tertentu yang berada di pusat kota kabupaten, sehingga dari satu tujuan masyarakat datang dapat mengurus seluruh perizinan yang akan diurus di mall pelayanan publik tersebut. Selain itu juga dibutuhkan sinergitas yang tinggi antara
sistem dan sektor pelayanan dan partisipasi masyarakat, sehingga apa yang menjadi harapan kita semua terkait bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan, insya Allah semua akan menikmati apa yang kami akan kerjakan ke depan. Makasih. Masih ada Bapak pengen ditambahkan? Ingin ditambahkan? Masih ada Bapak? waktu. Sudah cukup? Terima kasih. Terima kasih, dan Bapak Ibu pemirsa yang menyaksikan, demikianlah pendalaman visi misi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk keempat pasangan kita, pasangan nomor urut 1, 2, 3 dan juga 4. Terima kasih masih bersama kami dalam debat publik pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2024. Dan kini kita memasuki segmen keempat, yakni sesi tanya jawab dari paslon. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan debat antara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2024. Aturannya, setiap pasangan calon akan kami berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon lainnya. Pertanyaannya selama 1 menit. Kemudian pasangan calon yang dituju akan menjawab dalam waktu 2 menit. Dan akan ditanggapi kembali oleh paslon penanya dalam waktu 1 menit. Baik, kita akan memulai awal dari paslon nomor urut 4. Iya. Kami persilahkan paslon nomor urut 4 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Ya, makasih. Saya kira kita memahami bahwa di Jeneponto ini salah satu daerah miskin, sehingga perlu ada investasi, ya, perlu ada investasi dari semua sektor maupun investasi pertanian, industri perikanan dan kelautan. Saya kira bagaimana kandidat nomor urut 1 untuk bisa menarik investor masuk di Kabupaten Jeneponto agar tenaga lepas atau pengangguran di Jeneponto bisa berkurang. Saya persilakan. Masih ada waktunya Bapak? Ingin ditambahkan? Cukup. Sudah cukup. Baik, untuk paslon nomor urut 1, waktu menjawab adalah 2 menit. Dimulai pada saat Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang Kabupaten Jeneponto sangat kurang investasi masuk ke dalam selama 10 tahun terakhir ini. Saya tidak tahu kenapa. Ya. Jadi program kami untuk mendatangkan investor tentunya adalah membuka kawasan industri baru. Nah, kawasan industri baru versi kami ini adalah kawasan industri yang memang dimanage langsung oleh pemerintah daerah. Nah, kawasan industri ini lahannya itu disediakan oleh pemerintah daerah. Semuanya mulai infrastruktur, fasum-fasosnya dikerjakan sama pemerintah daerah. Investor sisa datang untuk menyewa, bisa menyewa. Yang kedua bisa sharing profit sama pemerintah daerah. Jadi yang pertama harapannya ada PAD yang didapat dari sistem sewa maupun sharing profit. Nah, ini juga memudahkan investor ke Jeneponto karena selama ini investor itu susah dalam yang namanya pembebasan lahan. Susah juga dalam namanya penetapan di mana tempat untuk kita berinvestasi. Maka dari itu kita akan memudahkan untuk pembebasan lahannya, yang pertama. Yang kedua, kita akan memudahkan yang namanya perizinannya. Kita akan berkomitmen untuk membuka kawasan industri baru yang memang selama ini tidak diterapkan di Kabupaten Jeneponto. Namahan aja kawasan industri, tapi industrinya tidak ada. Maka dari itu saya dan karyaku berkomitmen untuk membangun kawasan industri baru untuk menyerap tenaga kerja tentunya, karena sumber daya
manusia dan sumber daya baku di Kabupaten Jeneponto sangat-sangat berlebih. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih pasangan calon nomor 1. Silakan langsung pasangan calon nomor 4 menanggapi jawaban paslon 1. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Investasi masuk di sebuah daerah itu ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana sebuah investasi itu dengan berbagai syarat yang harus dilakukan oleh daerah di dalam upaya untuk memberikan kemudahan, kepastian dan jaminan keamanan. Lalu kemudian yang kedua, bahwa investasi akan masuk di daerah kita apabila semua investor yang ada itu memahami betul bagaimana potensi sumber daya yang ada di daerah kita yang berhubungan dengan investasi tersebut. Olehnya itu dibutuhkan sebuah promosi di dalam upaya untuk menghadirkan investor di daerah kita. Beberapa waktu yang lalu saya pernah hadir dalam sebuah persentase potensi daerah Kabupaten Jeneponto di dalam upaya untuk menarik investasi, di mana kami diundang oleh salah satu investor yakni perwakilan Qatar Indonesia di Jakarta. Dan alhamdulillah punya daya tarik. Waktu Anda habis paslon 4, terima kasih. Kini kita akan memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Durasinya sama, 1 menit. Dimulai pada saat Bapak mulai berbicara. Mohon tenang para pendukung, mohon tenang. Silakan pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat om-omku yang ada di... Om ini, om. Kita satu keluarga ji semuanya. 4 paslon, alhamdulillah kita satu keluarga, satu rumpun. Ya. Yang kami tanyakan simpel-simpel saja karena isu ini tidak diangkat dari tema maupun yang lain. Makanya kita berkomitmen untuk mengangkat bagaimana agar sampah yang tersebar di lingkungan perkotaan bisa tertangani. Di tengah banyaknya masalah tentang armada sampah dan petugas sampah yang memang gajinya jauh dari harapan. Bagaimana tanggapan tak mengenai tata kelola sampah yang ada di Kabupaten Jeneponto? Terima kasih. Masih ada waktu, masih mau ditambahkan? Terima kasih, cukup. Selanjutnya, pasangan nomor urut 2 akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1. Kami persilahkan waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Iya, terima kasih. Jadi berbicara terkait sampah, kita harus berbicara infrastruktur sampah. Kondisi Kabupaten Jeneponto 5 tahun belakangan ini memang masih membutuhkan banyak infrastruktur penunjang, baik itu kendaraan pengangkut maupun infrastruktur lainnya. Juga dibutuhkan semangat yang luar biasa tentunya bagi seluruh aparat di dinas tertentu untuk membuat sebuah komitmen bahwa Jeneponto ini harus lebih bersih, harus lebih aman, lebih nyaman, dan mewujudkan Jeneponto yang bahagia. Nah, dengan kondisi ini banyak solusi yang bisa kita tawarkan, di mana keterbatasan keuangan daerah 2 tahun kita mengalami COVID. Namun tentunya ada PLTU, ada PLTB, ada 3 PLTU, ada 1 PLTB yang bisa kita lakukan kerjasama MOU, dan di MOU itu kita bisa hadirkan infrastruktur sampah dari CSR perusahaan-perusahaan BUMN tersebut. Sehingga saya yakin dan percaya kalau infrastrukturnya sudah ada, sisa bagaimana memberikan pelatihan, training kepada seluruh aparat yang berkewenangan untuk melakukan itu, sehingga insya Allah Jeneponto ke depan yakin akan lebih bersih dan lebih bahagia. Mungkin ditambahkan Pak. Ya, kami juga sudah bersepakat dengan pihak ketiga untuk mengolah sampah organik dan non-organik. Mereka punya mobilnya, mobil truknya untuk dipakai dan dia akan menjual, PAD-nya masuk ke kita. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih. Waktunya sudah habis.
Kami persilakan untuk paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Iya, terima kasih atas jawabannya. Iya. Saya harap solusi-solusi ini ada dari 5 tahun yang lalu. Tetap tenang. Pengelolaan sampah ini masih menjadi masalah dari 10 tahun, 20 tahun yang lalu sampai sekarang. Untuk informasi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, mobil pengangkut sampah yang ada di Kabupaten Jeneponto tidak cukup Q5. Tidak cukup Q5 mobil truk. Dan itu bertugas untuk mengangkut sampah satu Kabupaten Jeneponto. Bayangkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Apakah kita tidak capek melihat hal-hal seperti itu? Makanya dari pemerintahan harus mengeluarkan kebijakan bahwa tentang sampah ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Saya rasa seluruh 4 paslon sepakat dengan itu. Terima kasih. Terima kasih paslon nomor urut 1. Selanjutnya paslon nomor urut 2 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Mohon tenang para pendukung. Mohon tenang. Sekali lagi mohon tenang. Ya. Silakan, Bapak. Mohon tidak ada yang bersorak ya. Ini untuk konsentrasi atas pertanyaan dan jawaban oleh para paslon. Mohon tenang sekali lagi. Silakan paslon nomor 2. Salah satu fungsi utama penyelenggaraan pemerintahan adalah fungsi pelayanan. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tersebut harus berkelas dan memenuhi syarat minimal atau biasa disebut dengan standar pelayanan minimal SPM. Mohon dijelaskan urusan pemerintahan mana yang harus dipenuhi dalam konteks perencanaan dan penganggaran daerah dan bagaimana strateginya. Standar pelayanan minimalnya. Masih ada waktu, Masih ada waktu, Bapak? Cukup. Cukup, baik, terima kasih. Baik. Kini kita persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktunya 2 menit dimulai pada saat Anda mulai berbicara. Baik, terkait standar pelayanan minimal atau standar pelayanan minimum yang harus dimiliki oleh birokrasi atau public service yang ada di Kabupaten Jeneponto. Yang harus kita utamakan di sini adalah bagaimana memudahkan atau memperluas jangkauan dari public service yang ada di Kabupaten Jeneponto dengan cara digitalisasi. Digitalisasi birokrasi ini adalah salah satu unsur penting dalam rangka reformasi birokrasi. Seperti yang kita lihat bagaimana di kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan sudah menerapkan yang namanya digitalisasi. Nah, apa yang kami programkan ke depan bukan hanya mall pelayanan publik yang berbasis fisik, tapi juga bagaimana pelayanan publik ini harus bisa disajikan dalam rangkai digital service atau digital public service. Jadi salah satu yang akan kita tingkatkan di sini adalah bagaimana pelayanan publik yang diberikan melalui digitalisasi. Kita tahu bagaimana jauhnya jarak antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain. Bagaimana jauhnya jarak antara kecamatan Taruang dengan kecamatan Bangkala Barat. Bagaimana caranya kita bisa menghadirkan pelayanan publik yang bisa dijangkau oleh orang di seluruh Kabupaten Jeneponto dengan mudah. Kuncinya hanya digital public service. Untuk itu, ke depan kami berkomitmen, program yang akan kami buat adalah mall pelayanan publik yang berbasis digital, di mana ketika masyarakat di Jeneponto ingin membuat KTP atau ingin membuat akte kelahiran, cukup dari rumah dan nantinya KTP itu akan dikirim ke rumahnya masing-masing. Sehingga bukan hanya kita hadirkan berbasis wilayah, tapi public service dihadirkan dari tiap-tiap rumah yang ada di Kabupaten Jeneponto. Demikian. Ya, waktu Anda habis. Silakan paslon nomor 2 menanggapi kembali jawaban dari pasangan calon nomor 3. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Itu bukan jawaban SPM. Perlu kami jelaskan bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam PP nomor 2 tahun 2018, bahwa urusan pemerintahan yang harus ditetapkan SPM-nya ada 7 urusan pemerintahan. Yaitu pertama pendidikan, yang kedua kesehatan,
yang ketiga pekerjaan umum dan penataan ruang, yang keempat perkimtan, yang kelima terantibum, yang keenam sosial. Dalam konteks perencanaan penganggaran, maka 7 urusan pemerintahan ini tidak hanya menjadi prioritas utama karena menjadi indikator kinerja pemerintah, tetapi juga bersifat mutlak untuk dipenuhi karena untuk menjamin hak konstitusional masyarakat. Dalam perencanaan untuk penentuan jenis pelayanan, mungkin seperti itu. Terima kasih. Sudah cukup Bapak? Ingin ditambahkan? Cukup. Cukup. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan menyimak pertanyaan yang akan disampaikan oleh paslon nomor urut 3 yang akan mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Pertanyaan. Tetap Berdasarkan data, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, indeks Gini rasio Kabupaten Jeneponto belum menunjukkan penurunan yang signifikan selama periode 2014 hingga 2023, karena hanya turun 0,02% dari 0,360 menjadi 0,340. Seperti kita ketahui bahwa semua penurunan Gini rasio menunjukkan bahwa semakin rendahnya ketimpangan pendapatan. Apa strategi dan kebijakan apa yang saudara lakukan untuk menekan penurunan Gini rasio di Jeneponto sementara angka kemiskinan sangat tinggi? Terima kasih. Masih ada waktu? Masih ingin tambahkan? Cukup. Cukup, terima kasih. Kami persilahkan paslon nomor 4 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Makasih, saya kira bahwa Gini rasio itu adalah salah satu cara untuk mengukur adanya ketimpangan, ya. Tetapi saya kira data yang disampaikan Bapak tadi, saya kira tidak akurat Pak, tidak seperti itu datanya yang sebenarnya. Mungkin saya kembalikan dulu ke Pak Paslon nomor 3. Oh gitu Pak ya. Silakan Bapak dilanjutkan. Menjawab. Iya, jadi Ini BPS, saya kira bahwa bagaimana kita mengukur itu, kembali lagi saya sampaikan bahwa di mana-mana saya tanya masyarakat, saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu berapa kamu dikasih uang sama bapak-bapaknya? Tidak pernah dia sampaikan 29 juta per tahun. Saya bilang 20 juta, no. Saya bilang 15 juta, no. Dia hanya pada angka 8 sampai 10 juta. Nah, bagaimana mengukur itu Pak? Saya kira kita harus melakukan keseimbangan antara infrastruktur yang kita berikan untuk meningkatkan pendapatan rata-rata per kapita masyarakat. Mungkin ditambahkan pasangan saya? Saya kira seperti itu. Nah, kemudian bahwa mengukur Gini rasio ini dari berbagai macam ketimpangan karena ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak merata, yang tidak tepat pada sasaran yang diinginkan, yang tidak tepat sasaran. Kemudian bahwa program nasional ini harus berkesinambungan, harus erat dengan program yang dari Kabupaten Jeneponto, dari Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Waktu Anda habis, terima kasih Paslon 4. Silakan Paslon nomor 3 untuk kembali menanggapi jawaban dari Paslon 4. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, jadi terkait Gini rasio itu artinya kesenjangan pendapatan antar masyarakat per kapita. Jadi ketika Gini rasio semakin kecil Gini rasio, maka semakin kecil ketimpangan atau kesenjangan antar satu orang dengan orang yang lain. Nah, masalahnya seperti ini, Pak Samsudin. Jadi, ketika kita bicara Gini rasio yang rendah, di tengah angka kemiskinan yang masih cukup tinggi, artinya masyarakat yang berada di level miskin sangat mudah untuk turun menjadi miskin ekstrim. Begitupun ketika masyarakat yang berada di level menengah
itu sangat mudah untuk turun menjadi masyarakat miskin. Sehingga sebenarnya kalau kita bicara Gini rasio ini kecil, di tengah angka kemiskinan yang masih sangat tinggi, maka itu tidak bisa dinilai sebagai sesuatu yang positif, tapi merupakan hal yang negatif. Demikian. Terima Waktunya kasih. sudah habis. Selanjutnya kita akan mempersilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Waktu untuk bertanya 1 menit, dimulai pada saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada paslon nomor urut 3. Kira-kira bagaimana strategi paslon nomor urut 3 dalam rangka menyikapi tujuan keberlangsungan pembangunan atau Sustainability Development Goals khususnya untuk Kabupaten Jeneponto. Saya kira itu saya pertanyaannya. Sudah cukup? Masih Ditambahkan? banyak waktunya, Pak? Sudah. Cukup. Sudah cukup. Terima Baik. kasih. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menjawab, durasinya 2 menit dimulai pada saat Bapak mulai berbicara. Baik, terkait Sustainable Development Goals atau SDGs, terdapat kalau saya tidak salah ada sekitar 17 indikator. Namun hal yang paling fundamental dari ke-17 indikator tersebut adalah 3 hal. Yang pertama adalah tentu bagaimana aksesibilitas pendidikan di suatu kota atau kabupaten. Kemudian aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan. Dan juga tentunya adalah daya beli suatu masyarakat atau suatu kabupaten. Daya beli masyarakat di suatu kabupaten. Nah, apa yang telah kami programkan dan kami paparkan di awal, bahwa kami hadir dengan yang disebut KTP Jeneponto Trisakti, atau KTP Jeneponto dengan 3 kesaktian yang sudah mengcover tujuan dari Sustainable Development Goals, yang telah disebutkan tadi ada 17, kurang lebih sekitar 17 indikator. Nah, seperti apa kesaktiannya KTP Jeneponto ketika kami terpilih nanti? Yang pertama adalah bahwa untuk meningkatkan kesehatan di masyarakat Jeneponto, untuk menekan potensi stunting, kita akan memberi pelayanan kesehatan yang gratis berbasis KTP. Kemudian untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan pendidikan, kita akan berikan seragam sekolah gratis. Dan tentunya kita akan berikan akses ke layanan kejar paket A, B, C untuk menekan yang namanya angka usia tidak sekolah atau angka usia sekolah yang tidak sekolah. Dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kita selalu lihat bagaimana petani-petani di Jeneponto yang ketika mereka gagal panen harus berhutang kiri kanan untuk mengembalikan modal kerjanya. Kami memprogramkan yang namanya asuransi pertanian yang ketika terjadi gagal panen, pemerintah akan hadir memberikan ganti rugi gagal panen. Demikian, terima kasih. Cukup, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Jadi sebenarnya jawaban itu bukan itu yang kami minta, karena dijelaskan tadi itu adalah pembangunan IPM. Ya, Sustainable Development Goals itu adalah tujuan pembangunan yang keberlanjutan. Menurut pemahaman kami, SDGs itu adalah keberlanjutan pembangunan dari semua tingkatan, baik dari pemerintah pusat maupun di pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Jeneponto itu sendiri. Juga tidak terlepas dari pembangunan kawasan antara kabupaten terkait. Misalnya kita merencanakan pembangunan kawasan seperti disampaikan tadi Bupati, mulai dari Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, sampai dengan Bulukumba serta Selayar. Ini harus terjadi Sustainability Development Goals atau keberlangsungan pembangunan yang punya tujuan yang sama, sehingga kawasan ini kita bisa bersama-sama maju, kita bersama sukses untuk membangun Sulawesi Selatan dari Jeneponto. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Sudah cukup, Bapak? Ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mempersilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktu untuk bertanyanya adalah 1 menit, dimulai pada saat Anda mulai berbicara. Terima kasih untuk paslon nomor 2. Kita tahu bahwa saat ini Kabupaten Jeneponto masih berada pada posisi kabupaten dengan fiskal daerah yang masih rendah. Tingkat angka kemiskinan yang masih tinggi
dan diperparah lagi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah. Di sisi lain, kita harus melakukan akselerasi pembangunan untuk mengejar ketertinggalan. Kalau hanya mengandalkan pendanaan dari pemerintah daerah maupun pusat, tentu sangat susah. Oleh karena itu, bagaimana langkah-langkah strategis atau kebijakan yang akan dilaksanakan dalam percepatan akses keuangan daerah? Silakan. Masih ada waktu, Pak? Cukup. Cukup, terima kasih. Silahkan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 4. Waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Kami persilahkan. Iya, terima kasih pertanyaannya dari paslon nomor urut 4. Tentu strategi yang akan kami lakukan dengan bagaimana membuat iklim investasi yang sehat, tentunya menjamin keamanan para investor yang masuk ke Jeneponto sehingga pendapatan yang akan didapatkan selain dari APBD, APBN dan CSR itu akan bisa menjamin penambahan pemasukan pendapatan daerah di Kabupaten Jeneponto. Saya tambahkan, kita akan memperketat pendapatan-pendapatan asli daerah di sektor UMKM. Masyarakat-masyarakat yang ada di sana, hotel dan restoran, kita akan perketat agar PAD kita bisa bertambah. Selain itu, kita menginginkan ada bertambahnya produktivitas pertanian. Karena kalau bertambah produktivitas pertanian di Kabupaten Jeneponto, bertambah pula roda perputaran ekonomi. Kalau bertumbuh ekonomi, insya Allah perputaran ekonomi ini akan selalu terus berputar seperti efek bola salju. Karena kita ketahui bersama 60% masyarakat Kabupaten Jeneponto mempunyai pekerjaan yang informal, mereka petani. Itu kalau dia bertambah produktivitas pertaniannya, insya Allah daya belinya bisa meningkat dan pertumbuhan ekonomi kita bisa semakin laju. Dan kalau ada formulasi seperti itu pertanian naik, kami berharap peningkatan ekonomi dan peningkatan PAD masuk juga di Kabupaten Jeneponto. Terima kasih. Waktunya masih ada Bapak? Ingin ditambahkan? Sudah cukup? Baik. Demikianlah jawaban dari paslon nomor urut 2. Kini kita persilakan kepada paslon nomor urut 4 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Saya kira bahwa apa yang disampaikan oleh paslon nomor 2 selalu kepada CSR, ya CSR, karena yang saya maksud bahwa bagaimana dengan perkembangan UMKM, bagaimana kita memberikan kebijakan-kebijakan anggaran kepada home industri, baru kita tarik pendapatannya. Seperti warung-warung di Jeneponto, bagaimana kita memberikan sumbangsi pemerintah, apakah memberikan edukasi tentang servis dan lain-lain sebagainya, baru kita tarik pendapatannya. Saya kira dengan gaya begitu kita akan menambah fiskal daerah. Saya kira seperti itu, sehingga menurut saya bahwa ada kebijakan-kebijakan khusus yang harus dilakukan oleh pemerintah, bukan karena langsung menagih pajak saja, tetapi pemerintah harus mendapat feedback dari uang yang dia keluarkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik. Hadirin, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Segmen 4 sudah selesai. Kita akan memasuki segmen selanjutnya masih dengan sesi tanya jawab dan debat antara pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2024. Kita memasuki segmen kelima, masih dengan sesi tanya jawab dan debat antara pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2024. Betul, durasi bertanya dan menjawab serta menyangga masih sama, masing-masing 1 menit untuk bertanya dan menjawab 2 menit. Kini kita akan persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 4. Silakan, waktunya 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, yang tadi kita angkat isu sampah, sekarang isu yang lagi marak lagi di Jeneponto adalah pemadam kebakaran. Simple. Bagaimana cara Bapak untuk memastikan bahwa nomor telepon pemadam kebakaran bisa aktif dan tidak lagi bergantung kepada petugas jaga Koramil Binamu? Karena selama ini info kebakaran itu, pemadam kebakaran itu dapat infonya dari Koramil Binamu sampingnya. Jadi Babinsa menelpon ke Koramil Binamu, ada kebakaran di sini. Baru pemadam bisa turun. Bagaimana Bapak menyikapi itu? Terima kasih. Masih ada waktunya Bapak? Sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Selanjutnya paslon nomor 4 menjawab pertanyaan dari paslon 1. Waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Makasih paslon nomor urut 1. Saya kira ini cara yang baik dalam debat ini agar kiranya nomor telepon untuk pemadam kebakaran bisa lebih dikenal oleh seluruh masyarakat Kabupaten Jeneponto. Nah, bicara pemadam kebakaran, saya kira bahwa khusus di Jeneponto tidak boleh lewat 10 menit pemadam kebakaran itu ada di wilayah-wilayah yang terjangkau di Kabupaten Jeneponto. Kalau ada yang mengatakan bahwa akan memberikan satu desa satu pemadam kebakaran, saya kira impossible itu bisa terjadi karena soal anggaran. Tetapi bagaimana kita membenahi infrastruktur jalannya sehingga pemadam kebakaran bisa melaju dengan cepat sampai di tempat tujuan, tidak boleh lewat 10 menit. Sehingga menurut saya bahwa kerjasama ini kita bisa harapkan adanya seluruh dinas yang terkait. Contoh, kalau pemadam saja kita adakan kemudian jalannya tidak diperbaiki, bisa-bisa 1 jam bisa sampai dalam jarak waktu 3 km bisa 1 jam. Tetapi kalau jalannya mulus, tidak tergendong-gendong, insya Allah itu akan lebih cepat sampai dan tiba. Saya kira seperti itu. Makasih. Waktunya masih ada Bapak, silakan. Terkait menyangkut masalah bagaimana nomor call dari pemadam untuk standby 24 jam, saya kira ini hanya merupakan sebuah komitmen saja daripada para petugas pemadam kebakaran kita. Karena nomor ini diharapkan selalu standby 24 jam di Waktunya sudah habis. Terima kasih atas jawaban dari paslon nomor urut 4. Tolong ya, para pendukung paslon tolong tidak ada bersorak pada saat paslon berbicara. Sekali lagi minta maaf ya, tolong para pendukung untuk tetap tenang. Baik, kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit. Terima kasih atas jawabannya. Saya harap komitmen ini untuk mengaktifkan kembali call center ini bisa didengar juga oleh paslon 2 dan paslon 3 supaya berkomitmen untuk ke depan. Ya, saya menanggapi tentang jawaban dari Bapak paslon nomor urut 4 tentang pemadam kebakaran yang impossible untuk kita adakan. Ya. Memang impossible untuk kita adakan ketika pemadam kebakaran itu kita anggap sebelah mata. Tetapi ketika kita bisa mengatur, memanage anggaran tersebut, itu bisa kita lakukan. Contoh kecil Pak, Bantaeng. Bantaeng itu mampu membuat pemadam kebakaran itu per regional dan bisa per kecamatan. Itu kenapa? Ada caranya. Dia buka kerjasama dengan Jepang untuk mendatangkan pemadam kebakaran dari Jepang. Tena jam pakai doe, tidak pakai uang. Kenapa harus kita berpikir tentang uang? Kita tidak. Waktunya sudah habis. Terima kasih banyak atas jawaban atau tanggapan dari paslon nomor urut 1. Mohon para pendukung tenang kembali, mohon tenang kembali. Saya akan melanjutkan kalau para pendukung sudah tenang. Terima kasih. Selanjutnya pasangan calon nomor 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Kami persilakan waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Ya,
pada tahun 1994 oleh Presiden Soeharto mencanangkan wajib belajar 9 tahun. Yang mana di era sebelumnya wajib belajar 6 tahun. Kemudian di era Bapak Presiden Jokowi pada tahun 2015 dicanangkan wajib belajar 12 tahun. Dan ini berlangsung sampai dengan sekarang. Namun mulai tahun 2025 akan diimplementasikan wajib belajar 13 tahun sebagaimana direncanakan dalam RPJPN 2025-2045. Mohon dijelaskan apa yang saudara pahami dengan wajib belajar 13 tahun ini dan bagaimana strategi dalam menyelenggarakan wajib belajar 13 tahun tersebut. Terima kasih. Waktunya masih ada Bapak? Ingin ditambahkan? Sudah cukup? Pasti. Baik. Terima kasih banyak. Silakan untuk paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban. Ya, waktunya adalah 2 menit. Maksud kami untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa Jeneponto dalam posisi indeks pembangunan manusia itu masuk dalam kategori kurang bagus. Saya tidak mau yang lebih daripada itu. Salah satu faktornya di situ adalah tingkat pendidikan rata-rata anak-anak kita di Kabupaten Jeneponto. Tadi betul tahun 94 Presiden Soeharto mewajibkan kita belajar 9 tahun, Pak Jokowi mewajibkan kita belajar 12 tahun dan tahun 2025 yang akan datang target kita 13 tahun. Tapi apa yang terjadi di Jeneponto? Mengapa IPM kita rendah? Karena rata-rata anak usia sekolah kita di Jeneponto itu hanya mampu bersekolah selama 7 tahun. Kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 1 SMP, kelas 2 SMP. Berhenti sampai di situ. Itulah yang menyebabkan IPM kita rendah. Apa penyebabnya? Yang pertama tentu dari sektor perekonomian. Jadi paslon nomor 1 tentu saja akan berusaha untuk memperbaiki sektor ekonomi di masyarakat Kabupaten Jeneponto. Meningkatkan pendapatannya, meningkatkan pemasukannya. Sehingga anak-anak usia sekolah kita itu mampu memenuhi persyaratan untuk bersekolah. Apalagi tahun 2025 untuk sampai 13 tahun yang akan datang. Kuncinya cuma satu, pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita fasilitasi anak-anak itu, kenapa tidak bisa bersekolah? Apakah dia karena biayanya mahal? Apakah karena dia akses menuju ke sekolahnya jauh? Apakah dia infrastruktur sekolahnya yang tidak ada sama sekali? Oleh karena itu, jika paslon nomor 1 diberi kesempatan, maka kami akan memperbaiki infrastruktur sekolah sehingga anak-anak kita bisa bersekolah dengan baik dan memenuhi aturan-aturan dicanangkan oleh pemerintah. Insya Allah 9, 12, 13 tahun pun kita bisa memenuhi di Kabupaten Jeneponto. Terima kasih. Masih ada waktu? Baik. Terima kasih, waktu habis. Ya, selanjutnya pasangan calon nomor 2 menanggapi jawaban pasangan calon nomor 1, waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih supaya semua juga paham bahwa wajib belajar 13 tahun ini bukan berarti harapan sekolah atau rata-rata lama sekolah, bukan RLS. Tapi program wajib belajar 13 tahun ini adalah merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mewajibkan bersekolah bagi warga negara minimal 13 tahun. Dimulai dari 1 tahun prasekolah PAUD dan 12 tahun pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, SD sampai SMA sederajat. Strateginya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah perluasan dan penguatan kualitas layanan PAUD, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran, dan pencegahan dan penanganan ATS anak tidak sekolah. Terima kasih. Waktunya masih ada Bapak? Sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Pasmi. Baik, selanjutnya kita akan mempersilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai pada saat Anda mulai berbicara. Baik. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai skor literasi yang cukup rendah dalam ukuran Program for International Student Assessment dan kabupaten, khususnya Kabupaten Jeneponto sebagai penopang kemajuan literasi nasional mempunyai peranan yang fundamental dalam meningkatkan pembangunan literasi nasional. Pertanyaan saya,
bagaimana strategi pembangunan saudara untuk meningkatkan kemajuan literasi di Kabupaten Jeneponto, khususnya dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung. Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Cukup. Sudah cukup? Terima kasih. Tolong diulang bagaimana strategi? Diulang. Apakah Masih ada boleh waktu, diulang Pak? untuk Masih ada panelis? waktu? Bagaimana untuk tidak bisa diulang? Tidak bisa. Baik, silakan untuk paslon nomor urut 2. Upaya, sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Upaya kami untuk literasi itu sudah dilakukan waktu saya menjadi Ketua Komisi 1. Kami menginginkan semua pegiat-pegiat literasi turun sampai ke desa. Membuat perpustakaan-perpustakaan desa agar masyarakat yang ada di tingkat desa melek membaca. Ini juga kami perjuangkan di Komisi 1 waktu DPRD, berangkat ke Perpustakaan Nasional untuk memperjuangkan ada perpustakaan besar di Kabupaten Jeneponto untuk diintegrasikan ke semua sekolah-sekolah. Biar kami bisa membuatkan lomba seperti anak sekolah mencari jawabannya di perpustakaan dan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik minat masyarakat masuk ke perpustakaan dan budaya literasi kita semakin kuat. Mungkin seperti itu. Tambahan. Kekayaan literasi kita harus kita lestarikan. Saya sangat sepakat bahwa literasi di Jeneponto kita jaga, kita rawat, kita kembangkan, dan insya Allah ke depan generasi kita, anak-anak kita, cucu kita dapat menikmati keberagaman literasi yang telah kita rawat selama ini. Terima kasih. Waktunya masih ada Bapak, ingin ditambahkan? Cukup. Sudah cukup. Terima kasih. Kembali ke paslon nomor 3 menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor 2. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, jadi yang tadi saya tanyakan adalah bagaimana strategi pembangunan ke depannya, bukan apa yang kemarin dilakukan pada saat menjabat sebagai DPRD, karena seperti yang kita tahu bahwa fungsi eksekutif dan legislatif itu cukup berbeda. Nah, salah satu nilai komposit dalam peningkatan literasi adalah pemberdayaan perpustakaan. Tapi hari ini buku-buku cukup sulit untuk bersaing dengan yang namanya sosial media atau gadget, sehingga masyarakat tidak lagi mengkonsumsi atau meningkatkan literasinya melalui buku. Sehingga salah satu yang jadi strategi pembangunan kami ke depannya untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Jeneponto adalah kami melakukan yang namanya digitalisasi literasi. Sehingga ke depannya perpustakaan-perpustakaan yang ada di Kabupaten Jeneponto akan memanfaatkan media-media visual untuk meningkatkan daya tarik di masyarakat, khususnya di generasi milenial dan Gen Z. Waktu Waktunya sudah habis. habis. Terima kasih. Mohon tenang. Mohon tenang. Para pendukung mohon tenang. Saya tidak akan melanjutkan kalau para pendukung tidak tenang. Selanjutnya pasangan calon nomor 4 bertanya kepada pasangan calon nomor 3. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih untuk paslon nomor 3. Berdasarkan data BPJS tahun 2024, Kabupaten Jeneponto telah memberikan jaminan akses kepada masyarakat dalam hal ini universal health coverage itu sudah 101,79%. Artinya semua masyarakat sudah harus tercover dalam BPJS ini. Namun kondisi atau kenyataan objektif kita di lapangan bahwa masih banyak masyarakat kita ini yang ketika ingin berobat ternyata belum memiliki BPJS. Ini kita bisa lihat bagaimana sibuknya terakhir ini orang mengumpulkan KK hanya untuk menerbitkan daripada mereka punya kartu-kartu jaminan ini. Olehnya itu kira-kira bagaimana tanggapan dan langkah strategis Bapak dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat di Jeneponto ini? Saya demikian. Sudah cukup Bapak? Cukup. Baik, terima kasih. Kini kita akan persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 4. Waktunya 2 menit dimulai pada saat Anda mulai berbicara. Saya pikir kita sependapat terkait aksesibilitas layanan kesehatan di Kabupaten Jeneponto yang belum merata.
Nah, untuk itu kami selalu mengulang-ulang setiap kami kunjungan dialogis dan bahkan semenjak dimulainya acara debat hari ini, kita terus mengulang bahwa kita akan memberikan program pelayanan kesehatan gratis berbasis KTP. Apa yang kita lihat hari ini? Yang namanya KIS, BPJS itu sudah didanai oleh pemerintah pusat. Namun masih banyak masyarakat kita yang belum tercover. Yang ketika mereka sakit, mereka harus mengurus masalah administrasi terlebih dahulu, baru diberikan pelayanan kesehatan. Dan tentunya ini hal yang sangat mustahil untuk dilakukan ketika orang itu sakit. Nah, apa yang kami coba kembangkan, di mana ketika masyarakat Jeneponto sakit dan tidak mempunyai KIS atau tidak terdata BPJS maupun Kartu Indonesia Sehat, maka kami akan melakukan pendataan yang kemudian masalah administrasinya itu kita selesaikan secara retroaktif. Dan ketika mereka tidak mempunyai BPJS, ketika mereka sakit, diberikan pelayanan kesehatan terlebih dahulu. Untuk urusan KIS maupun BPJS-nya akan didaftarkan setelah mereka keluar dari rumah sakit. Seperti itu program yang kami tawarkan. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak? Ya, olehnya itu tentu saya Sarip Kalbi memprogramkan terutama menyangkut masalah rencana umum tata ruang tentang menyangkut masalah KIS dan rencana tata ruang menyangkut masalah yang tidak mendapatkan itu namanya administrasi, sehingga saya berpikir kita membuat ini gerai-gerai di puskesmas dan rumah sakit terdekat sehingga tidak lagi menjadi masalah. Karena ketika orang sakit terus datang di rumah sakit mengurus KIS kiri kanan sampai rumah sakit akan menjadi sakit lagi. Kenapa? Karena sampai rumah sakit ngurus ini akhirnya tidak menjadi berobat. Olehnya itu saya sekali memprogramkan cukup Trisakti KTP saja cukup langsung dilayani oleh masyarakat. Waktu habis, terima kasih. Paslon nomor 4 menanggapi jawaban dari paslon nomor 3. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih apa yang disampaikan oleh jawaban dari paslon nomor 3. Saya kira sangat tidak erat kaitannya antara tata ruang dengan KIS. Jauh dari yang terpikirkan sebenarnya. Sehingga menurut kami bahwa program ini harus selaras dengan program dari pemerintah pusat. Baru-baru ini Presiden telah dilantik, kita belum melihat kira-kira BPJS ini seperti apa ke depannya. Ya, seperti apa ke depannya. Tetapi menurut hemat kami bahwa bagaimana kita pemerintah daerah berkontribusi di dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Ya, saya kira KTP juga bisa ampuh, tetapi saya kira harus mengikuti apa yang disampaikan atau diprogramkan dari Waktu pusat. Anda habis, terima kasih. Paslon nomor 4. Baik, selanjutnya kita akan mempersilahkan kepada paslon nomor 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 4. Waktunya sama, 1 menit dimulai pada saat Anda mulai berbicara. Ya, terima kasih. Sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah adalah sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Dalam RPJPN 2025-2045, salah satu sasaran pembangunan nasional yang bersifat imperatif untuk dilaksanakan dan diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah mulai tahun 2025 adalah peningkatan daya saing SDM, sumber daya manusia, yang diukur dengan indeks modal manusia. Mohon penjelasan apa yang saudara pahami dengan indeks modal manusia ini dan bagaimana strategi untuk meningkatkannya. Waktunya masih ada, Bapak? Ingin ditambahkan? Cukup. Sudah cukup. Terima kasih. Selanjutnya, pasangan calon nomor 4 menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor 2. Kami persilahkan. Pertanyaannya untuk pasangan calon nomor 4. Silakan, Bapak. Oh gitu ya. Waktunya 2 menit. Saya kira bahwa indeks modal manusia atau HCI ini adalah pengukuran tahunan yang dilakukan oleh bank sebenarnya. Jadi ini sangat tidak korelatif dengan
apa menjadi tema pada hari ini tentang bagaimana Jeneponto meninggalkan kemiskinan, bagaimana Jeneponto jalanannya baik, bagaimana Jeneponto masyarakatnya mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, air bersih ke masyarakatnya. Saya kira soal bagaimana kita menilai ini, ya saya kira bahwa ini adalah sebuah indeks untuk mengukur kontribusi kepada kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas pekerja generasi berikutnya. Saya kira bahwa ini bagaimana kita menilai berapa banyak pendapatan yang hilang karena kesenjangan modal manusia. Kemudian bagaimana kita menilai seberapa cepat kita dapat mengubah kerugian menjadi keuntungan. Kemudian bagaimana ini digunakan dalam studi tentang ketenagakerjaan dan upah. Saya kira cukup sekian. Waktunya masih ada Bapak, ingin ditambahkan? Tambah. Saya kira cukup. Sudah cukup. Cukup, terima kasih. Paslon nomor 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor 4. Waktunya 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Ya, baik. Indeks modal manusia merupakan indeks komposit yang terdiri dari 3 indeks, yaitu indeks kelangsungan hidup. Indeks kelangsungan hidup diukur berdasarkan kemampuan anak-anak bertahan hidup sampai dengan usia 5 tahun. Yang kedua, indeks pendidikan yang diukur berdasarkan kuantitas pendidikan, berdasarkan harapan lama sekolah pada usia 18 tahun. Kualitas pendidikan dihitung berdasarkan nilai tes yang diselaraskan. Yang ketiga, indeks kesehatan yang diukur berdasarkan tingkat kelangsungan hidup orang dewasa. Itu berdasarkan persentase orang usia 15 tahun bertahan hidup hingga 60 tahun. Tentu membutuhkan strategi. Strateginya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan pendidikan disertai dengan peningkatan kecakapan hidup, yaitu life skill untuk menunjang produktivitasnya. Waktunya sudah habis, terima kasih banyak. Selanjutnya Bapak Ibu pemirsa, kita akan mempersilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktunya sama, 1 menit dimulai pada saat Anda mulai berbicara. Baik, selama beberapa periode kita selalu mendengar isu renggangnya hubungan antara bupati dan wakil bupati yang menjabat. Pertanyaan kami, bagaimana strategi Anda dalam membagi tugas dan melaksanakan tugas sebagai bupati dan wakil bupati sehingga hubungan baik antara bupati dan wakil bupati tetap terjaga hingga 1 periode kepemimpinan? Demikian. Waktunya masih ada Bapak, ingin ditambahkan? Cukup. Sudah cukup. Silahkan paslon nomor 1 menjawab pertanyaan dari paslon nomor 3. Waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Iya. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Ya, rahasia aku sama wakilku lah. Kan seperti itu, Ji. Iya. Kerenggangan suatu pasangan apapun itu, pasti dimaknai dengan komitmen. Ketika komitmen itu tidak dicurahkan dengan baik, pasti adanya keretakan di salah satu hubungan. Tetapi saya dan Karinaku bukan ceritana maksudnya bukan baru kenal lah. Kita kebetulan juga adalah hubungan keluarga yang dekat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga hubungan antara muda dan tua. Insya Allah kita harus bedakan mentalitas pemuda dan mentalitas orang tua. Kalau misalnya bupatinya muda, tidak perlu memikirkan yang namanya hal-hal sepele, maksudnya cepat tersinggung atau cepat-cepat baper. Tetapi kalau misalnya anak muda pasti mengertilah bagaimana kita menanggapi tentang dalam suatu pasangan. Iya. Tentunya komitmen yang kami bangun adalah komitmen yang kuat. Sampai saat ini kita masih berjuang sama-sama
Kita masih diskusi sama-sama, kita masih berhubungan baik lah seperti itu. Alhamdulillah saya juga dan karyaku menciptakan hubungan yang harmonis. Kita juga berdiskusi setiap hari sehingga isu-isu yang ada di Kabupaten Jeneponto itu kita bisa pecahkan, kita bisa cari solusinya dengan baik. Kita mau tambahkan? Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Bupati sudah sangat tepat sekali, dan terutama juga kita harus mengacu kepada perundangan yang berlaku. Bupati dan Wakil Bupati harus saling sinergi, saling menghargai, saling bekerja sama dengan baik. Terima kasih. Waktunya sudah habis. Kami persilakan kepada paslon nomor 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 1. Baik, jadi saya rasa tadi paslon nomor 1 ini romantis sekali ya. Sebenarnya yang kita coba tanyakan ini terkait dengan hubungan profesionalitas antara bupati dan wakil bupati. Karena terkadang wakil bupati itu menginginkan wewenang yang sama dengan bupati. Padahal sebenarnya tugas pokok dan fungsi seorang wakil bupati adalah membantu bupati dalam melakukan koordinasi, evaluasi dan juga pengawasan jalannya pemerintahan. Dan wakil bupati ini yang harusnya menjadi think tank-nya bupati. Sehingga segala pertimbangan itu harus dimulai dari saran dan pertimbangan dari seorang wakil bupati. Untuk itu disitulah pentingnya wakil bupati yang mempunyai wawasan. Sehingga ketika nanti dalam satu periode kepemimpinan tidak ada lagi istilah sage kalong, tapi sage naota dipakai semua. Demikian. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Baik Bapak Ibu pemirsa, demikianlah adu gagasan, tanya jawab dan saling menyanggah antar paslon. Iya. Dan kita akan melanjutkan sesi terakhir yakni closing statement. Bagaimana closing statement dari keempat paslon kita tetap di debat publik pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Jeneponto 2004. Kita akan memasuki akhir debat, yakni closing statement dari paslon. Sesi akhir debat yakni pemaparan closing statement dan pernyataan penutup dari para pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2024. Kita mulai segmen akhir ini dari paslon nomor urut 2 untuk memaparkan closing statement pernyataan penutup. Waktu Anda 4 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Mohon para pendukung tenang, kita mendengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saribat tangku ngaseng. Baturi ujun taruang, mairi ujung papaluang. Baturi ujun rumbia, mairi ujung bontosunggu tamalatea. Anne bangia, nia kardal lekanta. Upacini kang kikana mabaji, nakubat tuan rampe ki golla. Kami berempat pasangan calon bupati dan wakil bupati sadar bahwa kami bukanlah insan-insan terbaik dari anak bangsa Turatea Jeneponto. Tapi kami yakin bahwa kami 4 pasangan berada di sini karena kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat Jeneponto. Dan juga kita semua menyadari dan meyakini bahwa esensi dari tujuan dan harapan hidup manusia adalah terwujudnya kebahagiaan. Sebagai ultimate hope, harapan tertinggi bagi setiap individu, keluarga, komunitas, masyarakat, dan bangsa. Karena itulah visi kami, pasangan PASMI adalah Jeneponto Bahagia 2029. Secemerlang apapun sebuah ide, sebagus apapun sebuah gagasan, dan sehebat apapun sebuah visi, hanya akan nampak dan mampu memberi arti jika kita berkomitmen mengkonversinya dalam bentuk tindakan yang nyata. Mari berpikir dan bertindak demi mewujudkan Jeneponto bahagia. Visi dan misi ini bukan sekedar kata-kata dan janji,
Namun ini adalah panggilan jiwa dan komitmen luhur kami berdua untuk menjadikan Jeneponto sebagai rumah yang penuh cinta, kedamaian, dan kesejahteraan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bermodalkan pada rekam jejak karsa, cipta dan karya yang telah kami persembahkan kepada daerah tercinta ini dengan tulus. Minasa ribajikku, minasa masunggua, mangiri para sange malak birita Jeneponto bahagia. Tiada kurang, tiada lebih, pasmi selalu di hati. Kami akan tutup statement kami ini dengan satu pantun. Berlayar bersama di laut biru. Angin lembayung membawa harapan. Jeneponto bahagia, harapan insan turatea. Pasmi di hati, pilihan kita semua. Jangan lupa tanggal 27 November 2024 di dalam bilik TPS kita coblos pasangan nomor urut 2, pasmi di hati. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih ada Bapak, ingin ditambahkan? Sudah cukup? Pasmi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk memaparkan closing statementnya. Durasinya 4 menit, dimulai pada saat Anda mulai berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto yang hadir, para DPD yang hadir, panelis yang hadir, Ketua Bawaslu Provinsi yang hadir, Ketua Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kabupaten, dan seluruh hadir yang kami hormati. Para media cetak, media elektronik yang hadir. Hadirin dan seluruh pemirsa dan khususnya masyarakat Kabupaten Jeneponto. Kehadiran Syarif Kalbi pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, pada kesempatan dan situasi yang sangat harmonis ini, kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada seluruh masyarakat Jeneponto, tim pendukung, dan simpatisan kita bersama, yang sampai saat ini telah memberikan perhatian dan kerja keras yang luar biasa, hingga Syarif Kalbi dapat berdiri di sini dalam debat kandidat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto. Kami yakin dan percaya dengan berlandaskan akhlak yang baik, berlandaskan perhatian dan kerja keras dan ikhlas, kita bersama akan membawa Jeneponto berakhlak. Visi, misi, dan tujuan yang besar tidak akan pernah terwujud tanpa diawali dengan langkah kecil yang berani. Kehadiran Syarif Kalbi untuk memberikan keyakinan kepada seluruh masyarakat Jeneponto bahwa dengan ikhtiar kita bersama, dengan tekad dan niat tulus, maka totalitas perubahan akan kita wujudkan bersama. Jeneponto yang berdaya saing, yang sumber daya alamnya potensial, Jeneponto yang cerdas, yang kualitas sumber daya manusianya mumpuni, yang masyarakatnya berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, Jeneponto yang inklusif, yang masyarakatnya berperan aktif dalam pembangunan, Jeneponto yang sejahtera, yang masyarakatnya bebas dari kemiskinan, dan Jeneponto yang berkelanjutan, yang pembangunannya berkesinambungan. Kehadiran Syarif Kalbi memberi kesejukan seperti air dan tidak menjadi api yang memanaskan. Oleh karena itu, energi perubahan, pasmi, dan kabar baik adalah 3 unsur yang terhimpun dalam kita bersama. Karena pesta demokrasi ini merupakan gerakan kita bersama untuk mewujudkan Jeneponto berakhlak. Kami Syarif Kalbi dengan berkomitmen dan kesungguhan, dengan kerendahan hati yang sangat dalam, mengajak seluruh tim, pendukung, simpatisan masyarakat Kabupaten Jeneponto untuk bersama-sama mewujudkan pilkada damai. Mari bersama kita raih kemenangan dengan elegan tanpa mencederai, agar pada setiap langkah kita bersama akan selalu berada dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jeneponto akan kaya sejarah. Penduduknya ramah hatinya, bersahaja. Pembangunan daerah terus melangkah. Nomor 3, kemenangan kita bersama. Jalan-jalan ke Pasar Karisa. Jangan lupa membeli abon kuda. Jika Jeneponto mau sejahtera, ayo bersama coblos nomor 3.
kita bersama Sarip Kalbi menuju perubahan Jeneponto. Because nothing will change if we don't make it change. Perubahan itu tidak akan terwujud jika bukan kita bersama yang merubahnya. Menang, menang, menang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi seluruh masyarakat Jeneponto. Mari bersama-sama mendukung nomor urut 3. Masih ada waktu? Cukup? Harap tenang para pendukung paslon, kembali tenang. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari paslon nomor urut 4. Waktu Anda 4 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, para pemirsa dan seluruh masyarakat Jeneponto. Di akhir acara ini, kita akan menutup dengan sebuah close statement. Jenepontoku, Jenepontota, Jeneponto kita semua. Kabupaten tercinta ini masih diperhadapkan dengan berbagai ketertinggalan indikator pembangunan. Kami hadir, pasangan Bapak Samsudin Carlos SE, dan Dr. Haji Muhammad Sapruddin MKes dengan tagline Kabar Baik Baraka, hadir dalam sebuah komitmen moral dalam visi Baraka 2029 dengan beberapa deretan misi dan program yang insya Allah akan menjadi solusi komprehensif untuk menggapai harapan kesejahteraan dan daya saing daerah yang optimal. Berdasarkan sumber daya alam, Jeneponto tidak layak miskin dan tertinggal. Hanya dibutuhkan sebuah tata kelola pemerintahan yang tepat dan dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah memberikan amanah kepada kami, insya Allah amanah ini akan kami jalankan dengan penuh integritas, dedikasi, komitmen, dan mengedepankan kearifan budaya lokal. Parentai tawa reerokna. Parupanna gauka niaki ritau tak balaka. Sirikna tau makbutaya niaki ripamarentaya. Olehnya itu, gabungan tagline malam ini menjadi sebuah spirit bagi kita semua. Bahwa energi baru, pasmi, kita bersama adalah sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah, ketika penggabungan kekuatan ini yang akan menjadi sebuah keberkahan, akan menjadi sebuah solusi komprehensif yang saya katakan tadi untuk menyelesaikan permasalahan daerah kita di Kabupaten Jeneponto ini. Bapak hadirin, pemirsa, warga Kabupaten Jeneponto dimanapun berada. Mari kita melihat beberapa daerah yang maju. Sehingga saya mengharapkan kerjasama yang baik antara semua elemen, terutama masyarakat Kabupaten Jeneponto, di dalam pesta demokrasi pada tanggal 27 November ini betul-betul